Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenalkan, nama saya Inang Sartika dengan nomor induk mahasiswa 4321 9120 146 S1 Akuntansi. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas besar 2 Perekonomian Indonesia semester pendek Universitas Percubuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu otonomi daerah, contoh dari otonomi daerah, dan menganalisis sedikit apakah ada masalah di salah satu otonomi daerah tersebut atau tidak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, di video ini ada beberapa poin penting, yaitu 1. Konsep dan tujuan otonomi daerah. 2. Contoh permasalahan otonomi daerah dan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. 3. Kebijakan fiskal dari permasalahan otonomi daerah tersebut. 4. Hubungan otonomi daerah tersebut untuk peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Yang kelima, tantangan, hambatan, dan solusi untuk permasalahan persaingan global. Nah, sebelumnya, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nah, next kita masuk ke konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah harus menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Nah, tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan dan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Nah, ini contoh dari otonomi daerah. Salah satu contohnya ya, yaitu ada dana desa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Awalnya dana desa ini langsung ditransfer ke kontraktor untuk menyelesaikan suatu pembangunan infrastruktur atau pembangunan daerah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut tidak digunakan lagi, dan pada awal tahun 2018 dana desa dikelola sendiri oleh masyarakat serta secara swakelola, tidak melalui kontraktor lagi. Hal tersebut dituturkan oleh Mendes PDTT Pak Eko Putro Sanjoyo. Kebijakan pemerintah tersebut dikonsep dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Pemerintah desa juga bisa mengelola dana desa dengan bijak dan kreatif, dan masyarakat pun diharapkan turun langsung untuk pertumbuhan ekonomi desanya sendiri. Namun, kebijakan dana desa swakelola tersebut memiliki beberapa masalah, yaitu karena ada beberapa oknum yang nakal menyalahgunakan dana desa tersebut. Alhasil, dana desa tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, karena belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pun tidak maksimal. Nah, setelah itu pemerintah melakukan kebijakan seperti menseleksi pemimpin pemerintahan daerah yang cerdas dan bertanggung jawab.
Pemerintah daerah memerlukan pemimpin yang kompeten dan punya kepribadian. Pemimpin daerah terpilih harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedua, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Nah, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pemerintah pastinya melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai, antara lain: 1. Dukungan automatic exchange of information agar dapat meningkatkan basis data serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan. Kedua, penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi melalui e-filing, e-form, and e-faktur. 3. Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak. 4. Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara, serta penegakan pemberantasan penyelundupan. Nah, hubungan antara dana desa swakelola dengan peran Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi itu apa sih? Kebijakan pemerintah dalam mencetuskan dana desa swakelola memiliki manfaat untuk menghadapi globalisasi ekonomi seperti: 1. Mempermudah pekerjaan petani dengan teknologi yang didapatkan dari dana desa swakelola. Negara Indonesia ini kan termasuk negara agraris dan mayoritas penduduk Indonesia adalah sebagai petani. Nah, dengan teknologi yang didapatkan dari dana desa swakelola tersebut dapat membantu pekerjaan para petani. Tentunya, pembinaan dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi sangat diperlukan, mengingat mayoritas penduduk desa masih buta teknologi. Contoh teknologi pertanian yang dikenakan oleh pemerintah pusat ke pedesaan adalah transplanter, Indo Combine Harvester, mesin pemilih bibit unggul, alat pengering kedelai, dan instasi pengolah limbah. Hal ini dapat membantu perekonomian desa maupun perekonomian negara. Saat ini pun telah berkembang startup bidang pertanian atau agribisnis yang membantu petani dalam memasarkan hasil taninya kepada konsumen di Indonesia maupun luar Indonesia. Hal ini pun dapat membantu Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kedua, dana desa dapat menaikkan pendapatan desa dengan membuat objek wisata yang akan menjadi ciri khas dari desa tersebut. Contohnya, desa wisata Bantul yang disulap menjadi objek wisata yang bagus dan dikunjungi oleh masyarakat luar daerah, bahkan luar negeri. Hal ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, apa sih tantangan, hambatan, dan solusi untuk permasalahan persaingan global tersebut? Nah, tantangannya adalah: 1. Indonesia harus mampu meningkatkan produksi dalam negeri, bukan ekspor bahan produksi saja, tetapi juga harus mampu memproduksi sendiri sehingga menjadi produk jadi. Kedua, Indonesia diharapkan memiliki SDM yang berkualitas, kompeten, dan kreatif, bukan hanya SDM di kota-kota besar saja, tetapi SDM desa-desa pun diharapkan seperti itu. Ketiga, era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk berinovasi dalam menarik minat customer baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Era pembayaran digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital. Hambatan: 1. Angka buta teknologi di pedesaan masih cukup tinggi. Yang kedua, masih ada daerah yang belum tercover oleh jaringan internet. Solusinya adalah memperkenalkan dan membina masyarakat yang masih buta teknologi dan membangun jaringan internet di pedesaan
bahkan di pelosok. Kedua, melatih SDM dan menggalakkan kegiatan prakerja untuk menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, dan kreatif di bidangnya masing-masing. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.